Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan terkait dengan salah satu tugas dari Sagu Sanopsit, yaitu tugas 3 terkait dengan bagaimana menerapkan operasi matematika dasar pada Google Sheet. Saya sendiri adalah Eko Wijaya, kelas Sheet 66B dari SMA Negeri Selat. Jadi dalam hal ini saya akan menyajikan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan sederhana yang menerapkan formula-formula matematika dasar. Selanjutnya, untuk mendukung channel saya ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, jadi untuk membuat tugas 3 Sagu Sanopsit ini, yaitu menerapkan operasi matematika dasar pada Google Sheet, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah yaitu membuka Google Drive saya, kemudian membuka file yang sudah saya buat sesuai dengan tugas 2. Nah, dari tugas 2 ini saya akan nanti membuat atau menambahkan sheet baru ya, yang nanti saya akan namai dengan tugas 3 ya. Nah, jadi tugas 3 ini karena kita akan melakukan operasi matematika dasar, di mana salah satu bentuk tugasnya adalah sesuai dengan petunjuk Sagu Sanop, yaitu harus membuat laporan sederhana keuangan. Jadi kalau kita buka seperti ini, nah laporan ini adalah laporan buku kas modelnya. Jadi saya akan coba mengambil laporan buku kas yang pernah saya buat, yaitu buku kas umum terkait dengan biaya pendampingan SPMI. Nah, maka langkah saya untuk bisa membuat buku kas tersebut adalah saya akan copy filenya. Jadi saya akan copy dulu isi dari file ini ke dalam spreadsheet ini. Jadi Ctrl C, Ctrl V. Ini juga sama. Saya akan copy dari tabelnya, Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Atau boleh di bagian edit tempel. Jadi pakai keyboard boleh, pakai menu bar juga boleh. Kemudian lanjut mengcopy datanya. Nah, datanya ini saya sudah sesuaikan, yaitu sejumlah 102 data. Kita paste. Dari tadi Ctrl C nya pakai keyboard, sekarang kita coba pakai ini lagi, menu bar ya, seperti ini. Kita rapikan. Sebelum bekerja kita rapikan dulu biar lebih rapi. Kita double klik boleh. Nah, jadi sekalian. Kemudian kita blok. Supaya isi baris. Ya, cari di sini untuk memborder semua tabel. Kemudian kita cocokkan sedikit ya. Selanjutnya adalah memberikan data. Tapi sebelum data masuk, kita blok lagi. Karena ini adalah data keuangan, berarti kita akan sesuaikan dengan format, yaitu kita pakai format angka dengan sesuai dengan contoh, yaitu mata uang yang dibulatkan. Kita ikuti contohnya. Nah, kemudian kita ikuti datanya. Baik, kita coba. Yaitu kita lihat dari yang pertama adalah ya, debit. Itu adalah pemasukan, dapat 15. Kalau kita lihat ya, 15 juta.
Jadi kita tidak perlu mengisi titik karena kita sudah atur bahwa di sel tersebut itu dalam bentuk format angka yang dibulatkan. Ya, saldonya berarti karena belum ada pengeluaran dan masukan tambahan, maka ditulis dengan sama dengan pada F7, jadi pada sel F7, kemudian sama dengan sel D7 ya, karena belum ada masukan dan pengeluaran. Nah, jadi akan mendapatkan angka yang sama. Berikutnya lagi yaitu kita lihat di sini biaya pembelian ATK. Nah, berarti pengeluaran, maka akan masuk di kredit. Nah, biaya ini kita akan masuk di kredit. Kita lihat sekarang berapa kreditnya. Ya, ternyata mengeluarkan biaya ATK itu 640.000. Kita ketik saja 640.000. Nah, karena ada pengeluaran berarti saldonya akan berkurang. Cara untuk mendapatkan saldo setelah pengeluaran tanggal 15 Juni adalah dengan menekan sama dengan di keyboard, kemudian kita kurangkan F, jadi sel F7 dikurangkan, cek di keyboard dengan sel E8, jadi pada bagian kredit, kemudian enter. Nah, maka akan dapat saldo per tanggal 15 Juni itu adalah 14.360.000. Berikutnya lagi biaya konsumsi. Nah, berarti pengeluaran lagi. Pengeluaran kita sama di kredit juga, kita cek berapa. Ya, ternyata sama 640.000, berarti kita ketik 640.000. Kemudian cara untuk mendapatkan saldo per tanggal 17 itu adalah sama dengan di keyboard. Kemudian kita klik sel F8 dikurangi, cek di keyboard kurang dengan sel E9, kemudian enter. Oke, dapat hasil yaitu sebesar 13.720.000. Lanjut lagi, kita lihat ada terima PPh. Nah, berarti kalau terima pemasukan maka masuk di debit. Kita lihat berapa penerimaannya. Ternyata dapat 12.800. Kita ketik di debit karena itu pemasukan 12.800. Nah, kemudian kita kembali cek saldonya. Ternyata saldonya karena ini adalah masukan maka ditambahkan. Caranya sama dengan keyboard, kemudian klik sel F3, sel F9 itu bagi saldo terakhir ditambahkan dengan di keyboard ya, dengan cara memencet Shift plus, tambahkan dengan sel D10, kemudian enter. Nah, ternyata sudah bertambah saldonya akibat pemasukan di tanggal 17 Juni itu terima PPh. Kemudian lagi biaya konsumsi, berarti kembali di kredit pengeluaran. Nah, caranya sama, itu kita klik pada bagian kredit sebesar pengeluaran nyata 640.000 ya, 640.000. Kemudian di saldo kembali karena ini pengeluaran, berarti sama dengan kemudian sel dari F10 nya dikurangi lagi dengan pengeluaran yaitu sel E11, di enter. Nah, dapat pengurangan atau saldonya berkurang sebesar menjadi 13.092.800. Nah, itu akan kita lanjutkan seterusnya ya sampai nanti mendapatkan jumlah. Selanjutnya kita akan percepat saja pengisian datanya. Jadi terima PPh kita lanjutkan, dapat 12.800, caranya sama.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi untuk data ini dapatkan saldonya, kita kurangi lagi, kemudian kita masukkan snap terakhir hanya 11.000, kita kurangi antara F104 dengan F105 dengan E100 sel E106. Kemudian transportasi konsultasi laporan, kita cek berapa ya, 250. Cara mencari saldonya, kita kurangi antara F106 dengan E di kredit, yaitu E107. Enter saja, dan terakhir biaya penggandaan laporan 600.000, maka akan didapatkan saldo akhirnya adalah sebesar ya 250.000. Nah, jadi demikian untuk tahapan menentukan. Kita perbesar sedikit biar kelihatan saldonya dengan cara mengklik bagian pembesaran ini, size hurufnya, size angkanya ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya kita akan menentukan jumlah total ya, seperti modelnya biar seperti ini. Tentukan jumlahnya dengan cara kita mulai dari debit. Langkahnya adalah klik dulu di kolom, yaitu di sel D109 ya, kolom jumlah D109, kemudian klik fungsi ini yaitu zoom, kemudian tentukan datanya ya, kita blok saja ya, kita blok saja, blok dari pertama sampai terakhir ya. Jadi kita bawa turun sampai bloknya ya, sampai di 108. Jadi mulai D7 sampai D108. Kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan jumlah dari debitnya adalah sebesar 20.888.700. Dengan cara yang sama di kolom kredit sama, kita klik fungsi ini, fungsi ya, yaitu zoom, tentukan datanya, kita klik dari kredit pertama boleh, yaitu dari ya E8 sampai dengan terakhir itu ya E108. Kemudian kita enter. Ya, masih ada kesalahan. Kita ulang sekali lagi. Cara yang sama, kita klik dulu. Kita zoom. Kita mulai gerakan. Boleh dari awal sampai terakhir. Ya, sampai sini. Kemudian kita enter. Ya, dapat hasil yang sama ya, yaitu 20.638.200. Nah, dimana masih ada saldo lagi 250.000. Nah, langkah berikutnya sesuai dengan contoh, kita warnai. Cara mewarnainya adalah, atau kita berikan warna pada kolom jumlah, pada baris jumlah ya, yaitu bagian ini warna, yaitu biru. Kemudian kita perbesar, ini bisa cara kita membesar, blok dulu, kemudian kita perbesar ya sebesar itu, kemudian kita tebalkan boleh ya, kita atur biar pas posisinya ya. Oke, atau kita geser dikit biar lebih bagus ya, sebesar itu. Kita lihat contoh lagi. Baik, kita lanjut sekarang yang di atas juga perlu juga diberikan warna. Kita berikan warna sama biru ya, seperti itu. Kemudian huruf juga, angka ini juga saldo sesuai dengan contoh, yaitu merah. Kita kasih warna merah
Caranya blok dulu. Jadi bagian kolom yang akan diwarnai atau bagian angkanya, kemudian pilih warna teks, kita pilih yang merah. Nah, jadinya seperti ini. Jadi sudah hampir sama persis dengan apa yang menjadi target dari tugas ini. Demikian, terima kasih. Jadi kita akan lanjutkan dengan men-share dari file ini ya, dari spreadsheet ini, dengan cara klik bagikan ya, kemudian kita atur posisinya, yaitu dapat dilihat oleh siapa saja dengan hanya posisi melihat saja. Kita salin, kemudian kita bawa ke kolom tugas, sehingga nanti kita bisa kumpulkan jadi satu dan masuk di bawah ke dalam kolom komentar. Demikian.